Bayangkan jika seseorang bisa menjadi tak terlihat. Awalnya terdengar seperti kekuatan luar biasa, tapi bagaimana jika orang itu kehilangan kendali dan mulai melakukan hal mengerikan karena tak seorang pun bisa melihatnya? Inilah kisah seorang ilmuwan jenius yang berubah menjadi monster yang tak terlihat. Cerita dimulai di sebuah laboratorium rahasia militer Amerika. Di sana seorang ilmuwan brilian bernama Sebastian Chan memimpin proyek ambisius. Proyek yang buat orang lain adalah sesuatu yang tidak mungkin. Namun bagi Sebastian yang cerdas dan ambisius, tidak ada yang tidak mungkin. Cita-citanya adalah membuat manusia menjadi tak terlihat. Namun ada sisi gelap pada diri Sebastian yang rekan satu timnya tidak tahu. Ia sangat terobsesi dengan wanita-wanita cantik. Setelah bertahun-tahun penelitian, malam itu timnya akan melakukan percobaan terhadap seekor gorila. Percobaan untuk menjadi tak terlihat telah berhasil, dan sekarang adalah percobaan pembalikan atau kembali terlihat. Para ilmuwan itu tampak mengelilingi sebuah benda, dan ketika selimut dibuka tampak hanya beberapa alat pengikat, dan pengikat itu bergerak secara teratur seperti nafas makhluk hidup. Segala hal yang dibutuhkan untuk percobaan itu telah siap, dan akhirnya jarum suntik menembus kulit gorila itu. Cairan obat itu bergerak perlahan membentuk lajur-lajur yang tak beraturan. Lajur-lajur itu adalah urat-urat gorila itu, dan pelan namun pasti perubahan itu semakin jelas. Dari urat-urat yang menjalar ke seluruh tubuh disusul daging dan tulang yang membentuk kerangka makhluk hidup. Dan akhirnya sosok gorila itu benar-benar terlihat. Percobaan ini benar-benar berhasil membuat seekor gorila menjadi tidak terlihat, lalu mengembalikannya ke bentuk normal. Eksperimen itu sukses besar. Sukses ini patut dirayakan. Di antara ambisi Sebastian ada masa lalu dengan Linda, salah satu ilmuwan dalam timnya. Linda adalah mantan kekasih Sebastian. Sebastian yang ingin mengulangi masa-masa indah bersama Linda. Melihat keseksian tubuh Linda membuat nafsu Sebastian kembali menggebu-gebu. Namun Linda menolaknya dengan halus. Bagi Linda, dalam soal cinta, Sebastian adalah masa lalu. Sekarang dia hanya menganggapnya rekan kerja satu tim. Keesokan harinya tim ilmuwan itu mempresentasikan keberhasilan mereka kepada pemerintah yang terdiri dari para jenderal. Sebastian mengatakan bahwa percobaannya berhasil, namun tidak 100%. Hanya bisa menghilangkan objek tanpa bisa mengembalikan objek itu menjadi terlihat. Tentu saja teman-teman satu timnya menjadi terkejut. Mereka pun menanyakan hal itu ketika presentasi selesai. Ternyata Sebastian terlalu ambisius. Ia ingin hasil yang lebih. Ia ingin percobaan kepada manusia. Ia ingin dirinya lah yang menjadi percobaan. Ia ingin dirinya lah menjadi kelinci percobaan itu. Sementara yang lain sebenarnya tidak setuju karena mereka tidak tahu bahaya yang terjadi jika serum itu diujikan kepada manusia. Namun Sebastian tetap kekeh dan ingin melakukan percobaan itu. Ia ingin menjadi manusia pertama yang tak terlihat. Teman-temannya akhirnya tidak bisa berbuat banyak kecuali menyetujuinya. Dan akhirnya ia menyuntikkan serum itu ke tubuhnya sendiri. Setelah disuntik, tubuh Sebastian mulai mengalami perubahan aneh. Kulitnya perlahan memudar, otaknya menghilang dari pandangan, lalu tulangnya pun menghilang. Hingga akhirnya Sebastian benar-benar tak terlihat. Tim ilmuwan yang melihat proses itu terkejut sekaligus kagum. Eksperimen manusia pertama ini sukses. Karena proyek ini sangat rahasia, Sebastian tidak boleh keluar dari laboratorium. Ia ditempatkan di sebuah kamar dengan kamera yang mempunyai sensor panas. Jadi kalau Sebastian keluar tanpa sepengetahuan akan dapat diketahui. Bukan itu saja, agar bisa berkomunikasi dengan rekan satu timnya, mereka telah membuatkan semacam pakaian yang membentuk sosoknya. Ia harus tinggal di sana sampai tim menemukan cara untuk mengembalikannya. Hari demi hari berlalu, Sebastian mulai merasa frustasi, marah dan kehilangan kendali.
Karena tak terlihat, ia mulai melakukan hal-hal yang aneh. Saat itulah sisi gelapnya mulai muncul. Dia mulai mengganggu rekan satu timnya, terutama rekan wanitanya. Sebastian berjalan perlahan-lahan mendekati rekan satu timnya yang sedang terlelap di sebuah ruangan pengawas. Ia mulai mengganggunya dengan tiupan-tiupan kecil. Nafsu Sebastian makin besar. Ia pun mulai membuka kancing baju rekannya. Namun ia segera menghentikannya karena rekannya tersadar dari tidurnya. Rekannya sadar ada sesuatu yang tidak beres di sekitarnya. Ia lalu mendekati monitor pengawas. Sebastian tidak ada di situ. Tak lama kemudian monitor menunjukkan Sebastian mendekati kamar isolasinya. Keesokan harinya ia pun menceritakan kejadian semalam kepada Linda. Namun ia merasa masih bisa menjaga dirinya. Rekan satu timnya mulai membicarakan keisengannya. Ia mulai mengganggu privasi mereka. Ketika mereka meninggalkan ruangan itu, tanpa sepengetahuan mereka, Sebastian sebenarnya berada di antara mereka. Hari berikutnya Linda giliran berjaga. Tiba-tiba minumannya berpindah tempat. Ia pun sadar bahwa Sebastianlah yang melakukannya. Dan Linda pun terkejut ketika ia merasakan ada yang meraba tubuhnya yang sensitif. Ia langsung merinding. Desah nafas Sebastian terasa benar di lehernya. Kembali Sebastian merayu Linda. Sebastian mengatakan ingin tahu rasanya bercinta dengan orang yang tak terlihat. Linda menjadi hilang mood dan memilih meninggalkan Sebastian. Dan akhirnya malam ini adalah malam percobaan untuk mengembalikan tubuh Sebastian agar bisa terlihat. Tubuh Sebastian pun disuntik. Namun masalah muncul ketika mereka mencoba mengembalikan tubuh Sebastian menjadi normal. Serum penawar yang mereka gunakan gagal. Sebastian terjebak dalam kondisi tak terlihat. Awalnya ia masih tenang, namun lama-kelamaan kondisi ini mulai mengganggu pikirannya. Dan perlahan-lahan sejak saat itu Sebastian mulai menikmati kekuatan menjadi tak terlihat, tanpa aturan, tanpa konsekuensi. Ia melakukan hal yang semakin tidak bermoral dan berbahaya. Kebosanannya telah mencapai puncaknya, dan dengan kejeniusan otaknya ia telah memodifikasi kamera sensor panas agar kemanapun ia pergi tidak dapat terlihat. Namun bagi rekan satu timnya, ia akan melihat seolah Sebastian masih ada di kamarnya. Dan suatu malam ia pergi meninggalkan laboratoriumnya. Ia tak peduli larangan rekan setimnya. Ia keluar dari laboratorium yang selama ini mengurungnya. Security pun tidak menyadari bahwa Sebastian yang lewat bukan Sebastian yang dulu mereka kenal. Sebastian sekarang adalah Sebastian yang tak terlihat. Di balik pakaian yang membungkusnya, Sebastian tidak lebih dari sosok hampa tak terlihat. Sesampai di apartemen, ia berniat mengambil beberapa barang keperluannya. Saat itulah ia kembali melihat seorang wanita di apartemen seberangnya. Sebastian beberapa kali melihat wanita ini di waktu yang sama. Melihat wanita ini, nafsu Sebastian naik. Saat itulah ia sadar bahwa ia tak terlihat dan tidak ada orang yang melihat apa yang dilakukannya. Ia lalu menanggalkan segala atribut yang menempel di tubuhnya, dan sekarang ia benar-benar tak terlihat. Wanita itu baru selesai mandi. Dengan wajah segar ia berjalan menuju kamarnya. Namun tiba-tiba bel berbunyi. Ia segera mengintip dari lensa di pintu, namun ia tidak melihat siapapun. Ia pun memutar badannya, namun sekali lagi terdengar bel berbunyi. Tanpa mengintip lagi langsung membuka pintu. Namun seperti tadi tidak ada apapun. Sementara tanpa sepengetahuan wanita ini, sosok Sebastian perlahan mendekati, kemudian masuk ke apartemen. Lagi-lagi tanpa terlihat oleh wanita itu. Ia pun kembali masuk ke kamarnya dan langsung mematutkan diri di depan cermin. Tiba-tiba cermin di depannya bergerak sendiri. Ia mencoba berpikir positif dengan membetulkannya, namun sekali lagi cermin itu bergerak. Ia mulai takut. Ia menjauhi dari cermin itu. Namun tiba-tiba ada satu kekuatan tak terlihat mendorongnya ke tempat tidur. Ia merasakan tenaga yang begitu kuat mencengkram tangannya, dan ia pun menjerit histeris, berbuat kurang ajar dan merampas kehormatannya.
Linda yang mendapatkan kabar bahwa Sebastian keluar dari laboratorium segera menuju ke arah apartemen Sebastian. Namun ia menemukan pakaian dan topeng Sebastian yang tergeletak di apartemennya. Linda panik dan segera menuju ke laboratorium. Ia tidak tahu saat itu Sebastian berada di apartemen sebelah, sedang melakukan perbuatan bejat. Sesampainya di laboratorium, ia berdiskusi dengan rekannya dan tiba-tiba Sebastian muncul. Linda marah, ia bertanya Sebastian keluar. Sebastian pun marah, ia adalah pimpinan di sini. Ia berhak memutuskan apapun. Rekan-rekannya mulai menyadari Sebastian bukan lagi orang yang sama. Sebastian menjadi ancaman. Seperti malam-malam sebelumnya, malam ini Sebastian pun keluar dari laboratorium. Kali ini yang dia tuju adalah apartemen Linda. Namun betapa terkejut, marah dan sakit hati Sebastian. Di hadapannya Linda dan salah satu teman setimnya sedang bermesraan. Api cemburu membakar dadanya. Ia lalu memecahkan kaca apartemen Linda. Linda terkejut dan segera mengejar ke arah jendela. Tanpa pikir panjang, Linda segera menelpon laboratorium menanyakan keberadaan Sebastian. Namun jawabannya membingungkan. Ternyata Sebastian masih ada di laboratorium. Hal itu terlihat di monitor pengawas. Ia bersama temannya segera ke laboratorium. Ia mengecek hasil rekaman dan memang Sebastian masih ada di kamarnya. Malamnya Linda tampak sibuk di apartemennya. Tiba-tiba kain penutup jendela tertiup angin, namun terasa tidak wajar bagi Linda. Ia menduga ini pasti Sebastian. Untuk memastikan, ia lalu merentangkan selimut dan sekilas di balik selimut itu menonjol seolah ada orang di dalamnya. Tanpa berpikir dua kali, kembali Linda menuju ke laboratorium. Linda langsung memeriksa kamar Sebastian dan langsung memeriksa ranjangnya. Seperti yang sudah diduganya, di situ tidak ada Sebastian. Namun ketika ia melihat ke arah monitor pengawas, Sebastian terlihat sedang tidur dan segera mengecek kamera pengawas itu. Kemudian ia melakukan colok cabut. Ketika dicabut, Sebastian tidak terlihat, yang terlihat Linda. Ketika dicolok, Sebastian terlihat. Jelas sudah, Sebastian telah mengakalinya dengan memutar ulang video rekamannya. Keadaan menjadi semakin buruk. Akhirnya seluruh tim memutuskan untuk memberitahu komite dan melaporkan tingkah Sebastian yang semakin mengancam mereka. Namun lagi-lagi tanpa mereka sadari, Sebastian ada di situ dan mendengar percakapan mereka. Linda dan temannya lalu mendatangi sang jenderal pemimpin proyek itu dan melaporkan Sebastian. Sayangnya Sebastian juga sudah ada di tempat itu dan mendengar pembicaraan mereka. Sebastian melihat Linda dan temannya meninggalkan rumah jenderal itu. Dan ternyata Sebastian benar-benar sudah nekat. Ia lalu membunuh jenderal itu. Tujuannya agar komite tidak tahu apa yang telah dilakukannya. Keesokan harinya, semua tim ilmuwan menjadi panik dan tegang ketika mereka tidak bisa keluar dari laboratorium karena semua akses keluar passwordnya telah dirubah oleh Sebastian. Tak lama kemudian, Linda mendapatkan kabar bahwa sang jenderal telah meninggal semalam. Dengan pengeras suara, Linda mengingatkan agar Sebastian muncul karena semua orang telah mengetahui keberadaannya. Namun Sebastian mengatakan ia tidak bisa mengatakan di mana dia berada. Kalian tidak bisa merasakan betapa nikmatnya tidak terlihat, bebas dan tanpa resiko. Akhirnya tim ilmuwan itu mencari Sebastian dengan menggunakan masker sensor panas. Dan nasib malang menimpa salah seorang anggota tim yang berada di paling belakang. Tak berapa lama kemudian mereka sadar bahwa Janis tidak ada. Dengan panik, Linda segera ke tempat sebelumnya. Mereka tidak menemukan apa-apa. Namun ketika Linda memakai kacamata sensor panas, ia melihat sesosok tubuh di dalam lemari. Namun ketika lemari itu dibuka, ternyata Janis. Semuanya panik, mereka lalu menggunakan alat untuk mendeteksi keberadaan Sebastian. Linda lalu memerintahkan teman-temannya untuk mencari Sebastian. Atas petunjuk Linda, mereka pun semakin dekat dengan Sebastian. Namun tiba-tiba indikator Sebastian menghilang. Mereka tegang dan panik. Sebastian bisa menyerang kapan saja karena dia tidak terlihat. Dan benar saja, tiba-tiba tubuh John terangkat dengan leher seperti tercekik. Ia panik berusaha melepaskan cengkraman itu, namun cengkraman Bastian terlalu kuat
dan tiba-tiba tubuh itu terlempar dan membentuk besi. Tubuhnya terkapar dengan luka di leher, dan tiba-tiba Sebastian menyerang Dr. Kilmer dan langsung meninggalkannya. Sebastian mulai menyerang orang-orang di laboratorium. Karena tak terlihat, ia bisa muncul di mana saja. Ia menjebak timnya, menghancurkan peralatannya, bahkan mulai membunuh satu persatu orang yang mencoba menghentikannya. Laboratorium berubah menjadi tempat teror. Tak ada yang bisa melihat Sebastian, tapi semua orang tahu dia ada di sana. Tim ilmuwan akhirnya memutuskan satu hal: mereka harus menghentikan Sebastian sebelum semuanya terlambat. Pertarungan terakhir terjadi dalam laboratorium yang mulai rusak. Tim mencoba menjebak Sebastian menggunakan berbagai cara. Air, api, dan sensor panas digunakan untuk menemukan posisinya. Pertarungan berlangsung brutal. Meski tak terlihat, Sebastian tetap bisa terluka. Akhirnya dalam konfrontasi terakhir, laboratorium mulai terbakar dan meledak. Sebastian yang terperangkap di dalamnya akhirnya tewas dalam ledakan besar. Teror manusia tak terlihat itu pun berakhir.